Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Wulandari dengan NIM O1A12003 akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi metabolisme karbohidrat. Definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Yang kedua, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Yang ketiga, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang keempat, gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia, sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Lanjut, siklus glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat atau senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. NADH adalah koenzim yang mengikat elektron H, sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis memiliki sifat-sifat antara lain, yaitu glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Pada sel eukariotik, glikolisis terjadi di sitoplasma atau sitosol. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Berikut ini reaksi glikolisis secara lengkap. Dari skema tahapan glikolisis menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan pada setiap penggunaan energi adalah 2 ATP. Sementara itu, energi yang dihasilkan pada tahapan pelepasan energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Dengan demikian, selisih energi atau hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Lanjut, berikut adalah gambar tahapan siklus glikolisis. Bisa diperhatikan. Pada tahapan glikolisis ada 10 tahapan. Dan saya akan menjelaskan 10 tahapan tersebut. Tahapan yang pertama adalah fosforilasi glukosa atau penambahan gugus fosfat. Reaksi ini dimungkinkan oleh heksokinase enzim yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat dalam proses 1 ATP molekul yang merupakan mata uang energi tubuh digunakan dan akan ditransformasikan ke ADP karena pemisahan satu kelompok fosfat. Tahap kedua itu ada produksi fruktosa 6-fosfat. Hal ini dimungkinkan oleh aksi dari enzim fosfoglucoisomerase. Kerjanya pada produksi dari tahap sebelumnya, glukosa 6-fosfat dan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan isomernya. Isomer adalah molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang sama tetapi susunan berbeda dari atom. Tahap yang ketiga itu ada produksi fruktosa 1,6 difosfat.
Pada tahap berikutnya, fruktosa isomer 6-difosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Tahap yang keempat itu ada pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap keempat ini, adolase enzim membawa pemisahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda, keduanya isomer satu sama lain. Kedua gula yang terbentuk adalah gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidroksiaketon. Pada tahap kelima itu ada interkonversi 2 glukosa. Pada tahap ini, molekul hidup pendek secepat itu dibuat, itu akan diubah menjadi fosfat gliseraldehida dan enzim yang disebut fosfat triose. Jadi, dalam totalitas, tahap keempat dan kelima dari glikolisis menghasilkan dua molekul gliseraldehida fosfat. Tahap yang keenam itu ada pembentukan NADH dan 1,3 diphosphoglycerate. Tahap keenam ini melibatkan dua reaksi penting. Yang pertama itu ada pembentukan NADH dari NAD. Lalu ada penciptaan 1,3 pada tahap sebelumnya, yaitu tahap diphosphoglycerate asam dari dua molekul gliseraldehida fosfat. Tahap yang ketujuh itu ada produksi ATP dan 3 fosfolgliserat asam. Tahap ketujuh ini melibatkan penciptaan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul 3 fosfolgliserat asam dari reaksi fosfoglycerokinase pada dua molekul produk 1,3 diphosphoglycerate asam dihasilkan dari tahap sebelumnya. Dua molekul asam 1,3 diphosphoglycerate atau rumus molekulnya itu C3H4O4P2 ditambah plus 2 ADP fosfoglycericirkonase yang diubah menjadi dua molekul 3 fosfolgliserat acid ditambah 2 ATP. Ya, tahap ke-8 itu ada rekolasi atom fosfor. Tahap 8 ini adalah reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3 fosfolgliserat dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua menciptakan 2 asam fosfogliserat. Lanjut pada tahap yang ke-9 itu ada penghapusan air. Deenolase enzim datang ke dalam bermain dan menghilangkan sebuah molekul air dari 2 fosfogliserat acid untuk membentuk asam yang lain yang disebut asam phosphoenolipyruvate atau PEP. Dan tahap yang terakhir itu ada pembentukan piruvat asam atau ATP. Tahap ini melibatkan penciptaan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul asam piruvat dari aksi kinase piruvat enzim pada dua molekul asam phosphoenolipyruvate dihasilkan pada tahap sebelumnya. Itulah beberapa tahap dari tahapan siklus glikolisis. Kita lanjut pada siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs mengubah asetil koenzim A atau asetil CoA menjadi energi untuk tubuh dan karbon dioksida sebagai produk sampingnya. Berikut di bawah ini ada gambar tahapan siklus Krebs. Dan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada siklus Krebs ini. Yang saya ketahui pada tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase.
Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosukinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Lanjut, suksinil KOA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu oleh Mg2+ dan GDP dengan fosfat membentuk GTP. GTP ini adalah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahapan ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil KOA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Itulah beberapa tahapan siklus Krebs yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Itu ada rantai respirasi atau yang biasa disebut itu transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilat, oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron. Di samping kiri sudah tertera gambar transport elektron. Di sini saya akan menjelaskan proses atau tahapan dari transport elektron. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH, diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Itulah tahapan rantai respirasi atau transport elektron yang saya ketahui. Berikut kita masuk pada slide selanjutnya. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa glukosa sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan menjadi proses hidrolisis yang proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara
mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim pitialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan diekresi lambung. Kemudian, makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Lanjut, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus, usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestiokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme. Protein menjadi asam amino dengan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis, sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu amino terhadap amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen amino di dalam asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Lanjut, metabolisme di tubuh manusia. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang dibutuhkan mitokondria. Saat kamu mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. Respirasi aerob dalam satu molekul glukosa menghasilkan 36 ATP. Lalu, proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Respirasi anaerob dalam satu molekul glukosa hanya menghasilkan 2 ATP saja. Baik, itu saja presentasi materi saya mengenai metabolisme karbohidrat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.